Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Ramadini. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Untuk data di sini saya, kalian bisa lihat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memahami organisasi dengan kanvas model. Nah, kanvas model itu apa sih? Alat bantu untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan merancang model bisnis. Model bisnis yang seperti apa? Yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi itu menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Nah, bisnis model. Di dalam bisnis model itu adalah pengertian model bisnis kanvas. Nah, model bisnis kanvas ini merupakan salah satu perangkat analisis yang bisa membantu kita menemukan bisnis model yang tepat. Nah, di sini ada 9 elemen penting lahirnya model bisnis kanvas. Yang pertama ada segmen pelanggan. Kepada siapa nilai kita tujukan, terus siapa sih pelanggan yang terpenting buat kita? Lalu proposisi nilai. Nilai inti apa yang kita sampaikan? Lalu masalah pelanggan apa yang kita bantu untuk diselesaikan? Lalu ada saluran. Melalui saluran atau media apa pelanggan diraih? Terus bagaimana kita menjangkau atau menghubungi pelanggan? Yang keempat ada hubungan pelanggan. Hubungan apa yang diinginkan pelanggan sih? Jenis hubungan yang apa yang telah kita bangun? Terus mengintegrasi hubungan tersebut dengan model bisnis lainnya. Nah, yang kelima ada timbal balik. Untuk nilai mana pelanggan mau membayar kita, bagaimana pembayaran mereka, terus bagaimana cara yang diinginkan pelanggan untuk membayar. Nomor 6 ada sumber daya. Pokoknya semua jenis sumber daya dimulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Yang ketujuh, ada kegiatan utama. Proposisi nilai kita, saluran distribusi kita, hubungan pelanggan, dan timbal balik. Yang kedelapan ada kemitraan utama. Siapa saja mitra utama kita, sumber daya apa yang kita dapatkan dari mitra, dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh mitra. Yang kesembilan ada struktur biaya. Nah, ini yang terakhir nih. Biaya terpenting apa yang ada dalam bisnis model kita? Sumber daya atau aktivitas kunci apa yang paling mahal? Nah, selanjutnya ada contoh model kanvas yang lainnya. Nah, ini yang di bidang instansi nih atau bidang perubahan inovasi. Ada mitra kerja, ada kegiatan utama, sumber dayanya juga ada. Terus selanjutnya ada nilai yang ditawarkan. Hubungan klien, pelayanan, unsur, imbalan, target klien, resiko, legalitas, akuntabilitas, substansibilitas. Nah, di sini ada lean canvas. Ada problem, solution, unique value proposition, key activity, cost structure, revenue. Nah, di sini ada lean change canvas. Yang pertama ada urgency. Nah, urgency di sini kita memilih 3 kriteria untuk dicantumkan sebagai penggerak utama perubahan. Identifikasi yang paling terpengaruh oleh perubahan tersebut, serta pembuat keputusan utama. Yang kedua ada target state. Nah, tentukan enable atau strategis, metafora deskriptif, kerangka kerja, dan jenis komponen fondasi lainnya yang diperlukan untuk mewujudkan visi Anda. Lalu sejajarkan setiap elemen yang tercantum dalam negara tempat Anda ke salah satu dari tiga penggerak tersebut yang ada di bagian urgency. Lalu ada action atau tindakan. Ubah taktik tim pemadu yang akan digunakan untuk meluncurkan perubahan tersebut. Perhatikan secara khusus bagaimana tim pemadu Anda akan berpartisipasi dalam meluncurkan perubahan minimum yang semestinya. Lalu yang keempat ada
vision atau penglihatan. Tuliskan visi yang Anda percaya akan beresonansi dengan organisasi Anda. Perhatikan perilaku kunci yang dibutuhkan untuk mewujudkan visinya. Buat konsep yang tinggi pitch yang mudah diulang. Lalu yang kelima, ada communication. Nah, komunikasi ini ditandai bagaimana Anda merencanakan untuk mengomunikasikan perubahan. Perhatikan metode komunikasi dengan sentuhan tinggi dan metode berbasis dorongan yang diperlukan untuk berkolaborasi dengan tim pemandu Anda. Dan perhatikan jalur komunikasi lain yang ingin Anda gunakan sebagai keterampilan perubahan di seluruh organisasi. Nah, lalu yang keenam ada kriteria kesuksesan. Letak indikator utama yang akan Anda gunakan untuk memberitahukan hal yang sama yang telah berhasil. Nomor 7 ada change recipients atau ubah penerima. Perhatikan yang terkena dampak perubahan, segmentasi oleh peran, level, dan tim yang sesuai. Ambil tusukan untuk mengidentifikasi calon juara potensial bersamaan dengan kemampuan mereka saat ini juga untuk mewujudkan perubahan, dan calon taktik yang potensial saat ini digunakan untuk mengurangi masalah yang relevan. Nah, yang keempat ada required investment atau investasi yang dibutuhkan. Daftar kendala sulit diketahui dalam hal waktu, anggaran, dan waktu untuk dituliskan hambatan yang diketahui untuk berubah. Yang kesembilan ada win atau manfaat. Menang. Nah, buat daftar manfaat yang diharapkan baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di sini ada project canvas. Yang pertama ada pengguna, manfaat pengguna, tujuan peserta, kegiatan, deliverable, resiko, tonggak sejarah, kendala, dan cangkupan. Lalu selanjutnya ada kanvas inovasi terbuka. Di sini ada strategi dan market. Ini saling berdekatan karena di dalamnya ada culture, proses, teknologi, network, produk, dan trends. Yang di dalamnya sama-sama membutuhkan orang. Yang terakhir nih, ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini tuh kita harus mencari kekuatannya, kelemahan dari bisnis kita, terus peluangnya tuh apa sih, dan ancaman yang akan ditimbulkannya itu seperti apa. Lalu, kesimpulan. Memasuki dunia persaingan bisnis yang berbekal model bisnis kanvas tentu membuat kita lebih percaya diri dan matang dalam mempelajari bisnis. Pelajari model bisnis kanvas supaya kita bisa menciptakan strategis bisnis secara modern dan terarah. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam empower.